Halo Jemaat Kristus Pencipta, bertemu lagi dengan saya Jedit dan Iwan. Oke, hari ini kita akan lanjut lagi ya. Sudah belajar tentang mitos-mitos. Hari ini sebenarnya mitos yang terakhir, tapi ada 2 episode ya. Jadi ini yang 2 terakhir. Oke. Nah sebelumnya teman-teman masih ingat nggak mitos-mitos apa tentang Tuhan baik yang sebelumnya kita bahas? Bisa langsung komen sekarang ya, di post dulu, komen dulu, habis itu langsung lanjut dengerin video kita. Jadi ada 3 mitos tentang Tuhan yang baik. Yang pertama, Tuhan baik ketika nggak ada penderitaan di hidupku. Yang kedua, Tuhan baik ketika doa kita dikabulkan. Dan yang ketiga, Tuhan baik hanya kepada orang baik saja. Oke, jadi yang ketiga ya nih ya, kan saya sudah bilang yang terakhir. Jadi mitosnya adalah Tuhan baik cuman sama orang baik. Baik saja. Oke. Nah, tapi benar juga kok, akhir-akhir ini di sekitar gitu ya teman-teman atau siapa, aku juga merasa seperti itu. Ada mereka-mereka yang kok rasanya hidupnya nggak dekat sama Tuhan atau apa. Nah, itu lebih diberkati, misalnya lebih berhasil ya? Gitu ya, lebih prestasinya sangat banyak dan lain-lain. Kayak gitu juga sih. ada ya, kalau teman-teman pernah dengar itu orang baik kok matinya cepet. Wah. Gitu. Emannya sayangnya ya orang baik itu kok cepet dipanggil Tuhan, mungkin Tuhan kangen ingin ketemu gitu ya. Tapi kebalikannya, yang juat mungkin mertuanya mungkin atau siapa ada ya gitu ya. Seperti itu ya, kita ketemu orang-orang yang jahat, mungkin nggak baik, tapi umurnya panjang gitu ya, nggak dipanggil-panggil sama Tuhan. Nah itu mitos ini ya yang kita mau bahas ya. Mitos ini yang mau kita bahas. Jadi kita nggak mau ya guys, malah menuduh Tuhan itu nggak adil atau kita marah, kita kecewa sama Tuhan karena kok kita ini jadi lebih soro, kita jadi lebih hidupnya kok lebih sulit daripada mereka yang nggak baik kayak gitu, nggak percaya sama Tuhan. Jadi hati-hati ya, mitos itu sesuatu yang kelihatannya betul, itu makanya disebut mitos betul, ya. Jadi kita hari ini hati-hati, apakah kita ternyata juga masih percaya sama mitos itu. Nah, ya seperti itu ya. Jadi kita mesti belajar nih kebenarannya hari ini. Nah, jadi poin pertama, kesimpulannya ya ini ya. Belum belajar tapi sudah saya kasih kesimpulan ya. Kesimpulannya dari judulnya itu adalah Tuhan itu baik dan adil. Baik dan adil. Baik dan adil. Jadi sama semua orang berarti ya. Di Matius 5 ayat 44 sampai 45 ya, kita baca ya. Matius 5 ayat 44 sampai 45 berkata, "Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." 45. "Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang nggak benar." Oke, jadi tidak benar ya kalau kebaikan Tuhan itu untuk orang yang baik saja. Tuhan adalah Bapa atau sosok ayah, dan Ia memilih untuk berbuat baik kepada yang sudah bersedia menjadi anaknya, dan juga yang masih menolak menjadikannya sebagai Bapa yang sejati. Nah, tapi kenapa kok Dia ya Tuhan itu juga baik sama orang jahat? Nah, gimana letak keadilannya? Nah, letak baiknya, letak adilnya, letak Tuhannya ini loh yang apa ya? Di mana? Ya, oke, gampang banget. Contohnya itu seperti gini, Dit. Seperti orang tua sama anak. Orang tua sama anak. Namanya anak, orang tua pasti sayang ya sama anaknya ya. Sayang dong. Tapi kan seringkali juga anak itu kan berbuat salah, nggak dengar sama orang tuanya, melanggar disiplin, melanggar perintah orang tuanya. Nah, kalau anaknya melakukan kesalahan kan pasti ditegur kan? Betul. Pasti mungkin dikasih sanksi mungkin atau dikasih tahu kesalahannya apa. Tapi bukan berarti ketika dikasih sanksi atau ditegur atau dikasih tahu kesalahannya itu bukan berarti nggak dikasih makan, nggak dihiraukan, diusir dari keluar rumah atau tidak dianggap anak lagi, nggak gitu kan. Orang tua yang baik dia tetap merawat, mengasih makan dan kemudian melindungi anaknya. Kira-kira seperti itu, Dit. Jadi meskipun anaknya dianggap aja orang jahat ya, tapi ternyata orang jahat maupun anak yang baik atau orang yang baik tetap Tuhan tuh sayang. Tuhan tuh adil. Sama-sama sayang. Iya, gitu ya. Disiplinnya tetap ya. Tapi sayangnya tetap juga. Jadi karena Bapa itu adil, maka Ia akan memenuhi kebutuhan dasar orang yang baik maupun yang jahat yang disebutkan dalam Matius 5 ayat 45 tadi. Yang kedua, orang yang menabur akan menuai seperti yang Paulus tulis dalam Galatia 6 ayat 7. Oke, jadi diingat ya teman-teman semua bahwa
Tuhan itu adil, katakan sama-sama adil. Ya, siapapun yang menabur dalam kerja keras dan ketekunan, dia juga akan menuai di dalam kerja keras dan ketekunannya itu. Contohnya misalkan ada yang menabur pemberian akan menuai juga kebaikan dari orang lain. Meskipun di sisi lain dia juga berbuat salah, misalkan pamer kekayaan atau sombong atau apa. Tapi hukum Tuhan menuai apa yang ditabur adalah hak setiap orang, entah itu baik ataupun jahat. Ya, sekarang kita lanjut ya, sudah jelas ya yang poin pertama, kebenaran yang pertama ya. Yes. Sekarang kita lanjut kebenaran yang kedua. Kebaikan Tuhan itu menyeluruh. Bahasa ilmiahnya ya? holistik. Jadi dia bisa mencakup semua aspek kehidupan kita. Nah, ya itu gimana aku maksudnya? Nah ini saya jelaskan ini ya. Saya jelaskan ya. Abu-abu lah. Jadi maksudnya menyeluruh atau holistik. Kadang-kadang saya kasih contoh nih, Tuhan nggak baik lagi, kita merasa saya kok masalah keuangan ya. Kok Tuhan nggak jawab ya doa saya dalam hal keuangan. Saya ini kok utang nggak selesai-selesai, atau keuangan saya nggak bagus gitu ya, kesulitan keuangan. Seringkali kita merasa Tuhan itu nggak baik, tapi ternyata Tuhan itu baiknya kan nggak cuman kita lihat dari satu sudut itu saja. Ternyata setelah dilihat secara holistik, secara keseluruhan, apa sih kebaikan Tuhan? Ternyata Tuhan masih memberikan kita tubuh yang sehat untuk kita bisa bekerja. Tuhan masih memberikan kita kreativitas, pikiran yang jernih untuk kita bisa cari ide pekerjaan apa yang kita bisa lakukan selain yang tadi macet itu mungkin ya. Kita masih diberikan kemampuan. Orang-orang di sekitar kita mungkin yang masih Tuhan kasih untuk menolong kita, untuk memberikan pekerjaan yang baru atau memberikan kreativitas yang baru. Nah itu yang kadang-kadang kita kalau lihat ini nggak baik, rasanya semuanya nggak baik semua. Padahal ternyata Tuhan baik di semua bidang. Oke, paham. Sekarang berarti kita cenderungnya itu menghadap ke masalahnya, ngelihat masalahnya. Iya. Ya. Jadi itu aja yang dipikirin, itu aja yang dipikirin gitu ya. Kita nggak melihat dari sisi yang lain. Padahal Tuhan itu baiknya menyeluruh, gitu menyeluruh holistik gitu ya. Nah, menyadari dua kebenaran ini membuat kita menjadi tidak iri, teman-teman ya, kepada orang yang mungkin tidak benar atau hidupnya tampak baik-baik saja. Karena sebenarnya kita juga baik-baik saja dan aman dalam tangan Bapa. Oke. Jadi hari ini kita bisa belajar lebih bersyukur ya, Dit ya? Yes, bersyukur. Ternyata Tuhan itu masih baik dalam berbagai hal gitu ya. Iya. Nah, cuman masalah kita aja. Oke, jadi sudah jelas ya pelajaran hari ini. Jadi nanti yang untuk minggu depan, untuk Disciple TV berikutnya yang benar-benar poin terakhir dari poin hari ini, ya itu masih ada satu lagi ya. Nah, rasanya ini yang paling seru deh, Ko. Nah, paling seru nih ya, 2 minggu lagi ya, dinantikan ya. Guys, teman-teman semua, kita ketemu lagi ya. Di 2 minggu lagi ya. Disciple TV berikutnya ya. Siap. Disciple TV, ada berkat di balik pemuritan.